singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Desain Pembelajaran PKN-MI di Kelas Rendah. Dengan saya, Adha Nurhasana dengan NIM 193141055 dan rekan saya, Amelia Widyaningrum dengan NIM 193141064. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Pengertian desain pembelajaran. Kajian desain pembelajaran merupakan disiplin tertua dalam kajian teknologi pembelajaran. Istilah desain masih menimbulkan banyak interpretasi, banyak definisi yang diberikan secara berbeda dari satu ilmuwan ke ilmuwan lainnya. Shields and Ritchie 1994 mendefinisikan bahwa desain adalah proses menentukan kondisi pembelajaran. Jika definisi desain menekankan pada proses dan kondisi pembelajaran, maka komponen desain menghasilkan cetak biru atau disebut prototype. Prototype adalah versi kerja dari unit pembelajaran sebagian besar dalam bentuk yang belum selesai, yang efektivitas dan efisiensinya belum diuji. Prototipe yang diuji, efektivitas dan efisiensinya disebut produk dalam bentuk model yang merupakan hasil pengembangan. Desain pembelajaran kelas rendah merupakan keseluruhan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, proses, dan sistem penyampaian. Hal ini meliputi pengembangan materi pembelajaran, pengujiannya, dan evaluasi materi, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran pada mata pelajaran PPKN menguraikan keterkaitan antara kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, penyusunan program tahunan, penyusunan program semester, penyusunan silabus, pembelajaran PPKN, dan RPP PKN-MI. B. Karakteristik desain pembelajaran. Desain pembelajaran memiliki karakteristik yang harus diperhatikan agar dalam pembelajaran mudah dimengerti secara optimal. Karakteristik dalam pembelajaran meliputi 1. Berorientasi pada peserta didik. Desain pelajaran fokus utama mengacu pada peserta didik. Setiap individu peserta didik dipertimbangkan memiliki kekhasan masing-masing. Menurut Smaldino, setiap peserta didik berbeda antar satu sama lainnya karena A. Karakteristik umum, B. Kemampuan awal masyarakat, dan C. Gaya belajar. 2. Alur berpikir sistem atau sistematik. Konsep sistem dan pendekatan sistem diterapkan secara optimal dalam desain pembelajaran sebagai kerangka berpikir. Sistem sebagai rangkaian komponen dengan masing-masing fungsi yang berbeda, bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan suatu tujuan yang telah dirumuskan. Rumusan ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar jika diuraikan terjadi seperti sebagai suatu sistem keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya dapat disebabkan oleh salah satu komponen saja. Jadi, jika ada perbaikan, maka seluruh komponen perlu ditinjau kembali. Dan yang terakhir, 3. Empiris dan berulang. Setiap model desain pembelajaran bersifat empiris. Model apapun yang diajukan oleh pakar telah melalui hasil kajian teori serta serangkaian uji coba yang mereka lakukan sendiri. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Amel. Kepada Mbak Amel dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai komponen dari desain pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini terdapat dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus, yang mana di dalamnya mengisi mengenai penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh seorang pembelajar.
Yang kedua yaitu pembelajar atau pihak yang menjadi fokus. Nah, sebelumnya kita harus ketahui bagaimana karakter dari mereka, lalu kemampuan awal apa yang dimiliki, dan juga prasyarat sebagai seorang pembelajar. Yang ketiga yaitu analisis pembelajaran. Nah, di sini terdapat sebuah proses menganalisis suatu topik atau materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat digunakan atau dilakukan secara makro, dalam artian dalam kurun 1 tahun, atau secara mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang kelima tentunya harus ada penilaian pembelajaran yang mana di dalamnya mengukur mengenai kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau yang belum dikuasai oleh peserta didik. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai cakupan desain pembelajaran MI PKN kelas rendah. Nah, yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan atau SKL merupakan standar pendidikan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Nah, SKL merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, SKL ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar penilaian, standar pendidik, standar tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, dan juga standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Yang kedua yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar ini merupakan konten atau kompetensi yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi inti atau KI. Nah, KI merupakan terjemahan atau operasionalisasi dari SKL. Nah, di sini dari bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, di sini dijelaskan mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang membahas mengenai afektif, kognitif, dan juga psikomotor yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan juga mata pelajaran. Nah, kompetensi inti ini juga harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill maupun soft skill. Yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK. IPK merupakan pengukur sikap siswa melalui observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Nah, indikator pencapaian ini dikembangkan berdasarkan pada kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional. Yang kelima yaitu program semester. Nah, program semester ini merupakan sebuah penjabaran dari program tahunan. Nah, promes ini dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan juga tema pelajaran yang akan diajarkan dalam 1 semester atau sekitar 6 bulan. Nah, misalnya format penyusunan promes itu ada nomor, tema, alokasi waktu, jadwal waktu dalam bulan dan minggu, dan juga keterangan. Yang keenam yaitu silabus. Nah, silabus ini penting digunakan oleh seorang pendidik atau seorang guru karena pembelajaran tanpa adanya sebuah silabus maka tidak akan berjalan dengan sistematis. Nah, silabus sendiri merupakan sebuah rencana pembelajaran pada satu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang di dalamnya mencakup mengenai standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, atau pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Yang ketujuh yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang merupakan sebuah rencana yang menggambarkan
prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi, lalu dijabarkan dalam sebuah silabus. Nah, di sini format dari RPP, misalnya RPP PKN-MI, yaitu yang pertama tentunya ada identitas, mulai dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan alokasi waktu. Selanjutnya ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, lalu ada materi, ada pendekatan dan metode, ada kegiatan pembelajaran, lalu ada sumber dan media, dan juga ada penilaian. Baiklah, selanjutnya yaitu pemetaan kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK di PKN MI kelas rendah. Nah, misalnya di sini terdapat pemetaan pada kompetensi inti, yaitu pada sikap pengetahuan, yang mana dikembangkan pada kompetensi dasar, yaitu mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Lalu dikembangkan pada indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu mengenai memahami simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua yaitu mengenai sikap keterampilan. Nah, sikap keterampilan di sini misalnya dijelaskan pada KD, yaitu mengenai menceritakan simbol-simbol Pancasila pada lambang Garuda Pancasila, lalu IPK-nya mengenai menerapkan simbol-simbol sila Pancasila dan lambang Garuda Sila Pancasila. Nah, di sini pada tabel pemetaan KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, ini dilakukan pada mata pelajaran PKN-MI pada kelas rendah. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya di dalam WA Group. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.